kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Aktarini dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen, dan inilah TVR 17 edisi Selasa 5 April 2022. Badan Legislasi atau Balik DPR RI menggelar rapat terkait harmonisasi rancangan Undang-Undang Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Penunggu, Papua Pegunungan, dan juga Papua Utara untuk mendukung kebijakan afirmatif pemerintah tentang percepatan pembangunan di Papua. Sejalan dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang meminta kebijakan afirmatif pemerintah tentang percepatan pembangunan Papua, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menggelar rapat terkait harmonisasi rancangan Undang-Undang Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Utara. Ditemui usai rapat Balik di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa 5 April 2022, Komarudin Watubun mengatakan, dengan adanya harmonisasi rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua, harapannya masyarakat dapat menerima kebijakan yang bertujuan demi kebaikan Papua tersebut. Sebab rancangan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk percepatan pembangunan dan memajukan kependidikan rakyat Papua. Komarudin menekankan pemerintah bersama DPR berkomitmen akan memberi solusi terbaik untuk rakyat Papua. Tentu ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal Papua, tapi paling tidak ini salah satu cara yang selalu dipakai dalam daerah yang luas, wilayahnya terlalu luas, rentang kendalinya sulit, biasa diatasi dengan pemekaran. Itu salah satu, ya. Itu salah satu. Tentu itu juga tadi saya sampaikan, regulasi yang baik, strategi yang bagus, tapi kepemimpinan juga dibutuhkan. Tanpa pemimpin, perubahan tidak akan pernah terjadi. Komarudin berharap rancangan undang-undang ini bisa meminimalisir konflik yang sering terjadi di Papua. Ia menambahkan, DPR RI akan mengambil keputusan terbaik demi mensejahterakan tanah Papua dan melindungi hak orang asli Papua. Bani Dandomi, TVR Parlemen melaporkan. Program penurunan stunting harus melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga pihak swasta. Komisi 9 DPR RI menegaskan harus ada kontrol dan pengawasan yang ketat agar program penurunan stunting tepat sasaran. Program penurunan stunting harus melibatkan seluruh stakeholders, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga pihak swasta. Komisi 9 DPR RI menegaskan harus ada kontrol dan pengawasan yang ketat agar program penurunan stunting tepat sasaran. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan roadmap program penurunan stunting yang menitikberatkan kerjasama lintas sektoral. Tidak hanya itu, BKKBN juga bekerja sama dengan perguruan tinggi agar mahasiswa bisa turut membantu mensosialisasikannya ke masyarakat. Hasto menegaskan pelaksanaan program ini harus diawasi agar penggunaan anggarannya efektif dan efisien. Karena anggaran banyak yang dilaksanakan melalui DAK, dan kalau di BKKBN namanya DAK dan BUKB, tentu di lainnya juga ada banyak yang melalui DAK. Maka pengawalan, verifikasi, evaluasi di tingkat kabupaten ini menjadi satu hal yang sangat penting, mulai dari tingkat kelurahan, desa, sampai kecamatan dan kabupaten. Ini saya kira fokus yang harus penting untuk dikawal bersama. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menekankan anggaran program harus jelas dan terukur. Terlebih, masih ada kesimpang siuran data di lapangan terkait penerima bantuan suplemen makanan tambahan. Saya juga nggak ingin ketika nanti turun ke pemerintah daerah, pendistribusiannya dan pelaksanaan programnya juga nggak tepat gitu. Nah, ini siapa yang mengawasi? Kalau anggarannya bisa diawasi oleh BPK, tetapi pendistribusiannya, nah, kemudian capaian yang sudah dicapai istilahnya kan kepada publik, kepada masyarakat itu seperti apa? Irma juga meminta BKKBN dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan menyusun program yang terstruktur untuk mencegah terjadinya stunting. Amita dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.
Terkait kebijakan penangkapan ikan terukur atau penangkapan ikan berdasarkan kuota dan zonasi, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjamin akses para nelayan kecil dan tradisional terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Terkait kebijakan penangkapan ikan terukur atau penangkapan ikan berdasarkan kuota dan zonasi, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjamin akses para nelayan kecil dan tradisional terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Abdullah Tuasikal mengungkapkan kekhawatiran dari para nelayan kecil dan tradisional di beberapa daerah di Indonesia terkait sistem kontrak penangkapan ikan dengan pelaku usaha komersial berskala industri besar. Fraksi Partai Nasdem mendorong KKP agar menerapkan sistem pengawasan yang memadai dan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pengaturan kota dan area penangkapan ikan, juga memperhatikan kepentingan nelayan kecil dan tradisional. Di samping itu kami mendorong KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap untuk terus menunjukkan keberpihakan dan dukungan terhadap pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional melalui bantuan armada kapal, alat tangkap, kemudahan perizinan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi nelayan. Abdullah menambahkan, di tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu anggaran tambahan untuk melihat besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan negara. Ila dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ada berita mendalam soal masalah pertanahan dan tata ruang yang mendapat perhatian khusus dari BAKN DPR RI. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali
Kembali di TVR 17, masalah pertanahan dan tata ruang merupakan dua elemen penting dalam pembangunan suatu wilayah, terutama dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Simak liputan mendalam yang dari tim redaksi TVR Parlemen, meliputi kunjungan kerja BAKN DPR RI yang menyoroti pertanahan dan tata ruang dari Papua Barat dan Maluku Utara. Berikut ini. Masalah pertanahan dan tata ruang merupakan dua elemen penting dalam pembangunan satu wilayah, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah. Untuk itu diperlukan satu terobosan atau inovasi dalam pelaksanaan penertiban pengendalian pertanahan dan tata ruang yang mengakomodir partisipasi publik. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI terus berupaya mewujudkan tata ruang dan pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satunya dengan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pemerintah Kota Sorong terkait penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas ATR BPN di Papua Barat. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Gubernur Provinsi Papua Barat, Wali Kota Sorong dan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, serta jajaran pemerintah di kantor Wali Kota Sorong, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, keterkaitan dari anggaran di Provinsi Papua Barat yang tidak seimbang menjadi perhatian yang disampaikan dengan perbedaan harga dengan pulau-pulau. Menurut Wahyu, diperlukan formulasi khusus agar di daerah Papua mendapatkan anggaran dengan kelayakan yang baik dan merata ke daerah-daerah yang ada di Papua. Itu akan kita sampaikan kalau masalah terkait anggaran mungkin yang jomplang kan. Yang dikeluhkan Pak Wali itu kan bahwasanya harga di Jawa dengan harga di sini berbeda, sehingga mungkin perlu formulasi khusus bagaimana agar untuk di daerah Papua itu mendapatkan daya AU dengan DAK dengan proporsi yang lebih berbeda dibandingkan dengan daerah di Indonesia bagian barat. Masalah temuan terkait masalah di ATR BPN, kan ada beberapa hal yang menjadi temuan di situ yang menjadi concern kami, yang juga menjadi masukan kami, nantinya akan menjadi kesimpulan pada saat kami akan menyimpulkan permasalahan pertanahan dan tata ruang. Sementara itu, Wali Kota Sorong mengatakan masyarakat di Kota Sorong adalah masyarakat yang heterogen, menjadi satu Nusantara yang berdasarkan NKRI. Dengan kebersamaan dan kemakmuran, Lambertus Jitmau mengatakan Kota Sorong menjadi kota yang maju dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang cukup baik serta masyarakatnya yang heterogen, serta dengan berpikir intelektual yang dinamis dengan kompetensi dan keahliannya dapat membangun Kota Sorong lebih maju. Kalau Papua Barat jadi di Kota Sorong pasti akan lebih bagus. Masyarakat heterogen ada di sini. Satu Nusantara ada di sini. Kenapa kota ini maju? Kenapa pertumbuhan ekonominya bagus? Karena masyarakat heterogen yang ada di Kota Sorong ini mereka dinamis. Datang dengan intelektual, datang dengan kompetensi dan keahlian, mereka bisa membangun diri sendiri. DPR RI akan konsisten terhadap masalah ATR BPN yang nantinya menjadi kesimpulan pada saat menyimpulkan masalah pertanahan dan tata ruang. Sementara itu, terkait kebijakan pemerintah pusat dalam menertibkan masalah pertanahan dan tata ruang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah memerintahkan agar pengusutan sertifikat tanah masyarakat Indonesia dipercepat. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah masalah sertifikasi tanah di daerah Ternate. Badan Pertanahan Nasional, khususnya di daerah Ternate saat ini, sudah memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Menurut anggota BAKN Ahmad Hatari, luas wilayah Provinsi Maluku Utara yang dinominasi lautan menjadi dampak positif dalam penyelesaian sengketa tanah. Akan tetapi, dengan adanya perintah Presiden tersebut menjadi lebih mudah dan tidak mengalami konflik agraria. Hanya kembali kepada soal tanah tadi itu, ini menjadi sesuatu yang krusial. Soal tanah ini orang lain punya, dia bilang dia punya, dan sebaliknya begitu, saling rempasan nih. Jadi memang ya tumpang tindih, ya agraria juga waktu itu lemah. Jadi ya memang saling tarik menarik soal sebidang tanah itu menjadi sesuatu yang krusial, dampak terhadap masyarakat itu umumnya. Masyarakat Indonesia itu positif sekali.
Dengan adanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI yang mempunyai peran penting dalam sistem pengawasan pemerintah, khususnya agraria negara, hal-hal yang merugikan negara akan segera ditindak adil oleh aparat yang bertanggung jawab agar masyarakat Indonesia merasa aman dalam kepemilikan sertifikat tanah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda bagaimana tanggapan anggota DPR RI terkait penanganan mudik lebaran tahun ini oleh pemerintah. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, kebijakan pemerintah yang mengizinkan mudik lebaran 2022 perlu disambut positif. Namun kebijakan tersebut hendaknya tidak membuat masyarakat merayakannya dan di sini secara berlebihan. Masyarakat harus selalu mengedepankan asas kehati-hatian termasuk saat mudik lebaran. Selain vaksin booster yang menjadi syarat untuk mudik, kesiapan moda transportasi dan kondisi jalan juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Berikut hasil wawancara rekan kami Rini Reski dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Drajatun, terkait dengan persiapan pengamanan jelang mudik lebaran. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 3 DPR RI bersama dengan anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi PKS, yaitu Bapak Adang Drajatun. Baik, selamat siang Pak. Ya, saya mau bertanya untuk nanti ini sudah mulai memasuki bulan Ramadan sebentar lagi Pak, dan tentunya untuk memasuki bulan Ramadan, mudik lebaran itu tentunya akan ada fase di mana mereka ingin mudik lebaran. Apa saja syaratnya? Apa aja syaratnya dan tentunya solusi dari Bapak sendiri sebagai anggota DPR RI di sini dikaitkan juga dengan dilibatkannya Polri sebagai pengamanan untuk mudik lebaran nanti. Baik, yang pasti bahwa karena ini pertanyaan menjelang bulan Ramadan dan juga nanti lebarannya, saya mungkin nanti lebih kepada bahwa dari beberapa pengalaman tahun yang lalu, yang pasti biasanya Komisi 3 mendengarkan atau memanggil Kapolri untuk melaporkan tentang kesiapan tersebut. Tapi karena ini pertanyaan dari awal Ramadan, yang pasti bahwa
kegiatan-kegiatan Ramadan ini sekarang ini kan masih ada konteksnya dengan masalah yang berhubungan dengan menjaga COVID gitu ya. Jadi kalau untuk saya, hal-hal yang kira-kira yang memang menyebabkan adanya hal-hal yang kurang diinginkan dengan adanya kegiatan masyarakat, betul-betul pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan Ramadan tersebut, ya itu betul-betul diperhatikan oleh para penegak hukum maupun justru masyarakat. Karena kan kita dulu ingat sekali bahwa kalau menjelang Ramadan tuh petasan, lalu kebut-kebutan setelah sahur. Nah, mungkin kami menghimbau gitu ya bahwa hal-hal yang dirasakan kurang menguntungkan atau bukan bagian dari hal yang baik, ya itu dapat dihindari gitu oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini jelas masyarakat yang memang betul harus ikut serta, para tokoh masyarakat, para pemuka masyarakat, dan juga jajaran penegak hukum. Nah itu menjelang maupun di dalam konteks bulan Ramadan. Nah, itu tadi kalau misalnya untuk pencegahannya ya Pak. Tetapi kan ini ada syarat baru karena ini di masa pandemi yang memang sudah kita mulai memasuki fase endemi ya Pak ya. Ada satu syarat lagi yaitu vaksin booster. Itu kita kira-kira kapan tuh Pak mulai diberlakukannya sampai dengan Lebaran. Sampai dengan Lebaran itu kapan? Karena mulai mudik Lebaran itu kan H-min berapa sudah mulai diberlakukan itu Pak. Ya, seperti jawaban tadi saya ya. Bahwa kebetulan kita Komisi 3 dalam konteks masalah persiapan COVID dan sebagainya tidak dalam konteks tupoksinya utama. Jadi ya kalau saya masalah-masalah yang berhubungan dengan apakah sudah disuntik, apakah sudah di booster, mungkin nanti kita mendengarkan kementerian terkait. Tapi Komisi 3 lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan pengamanan. Dan kalau saya ditanya secara pribadi, yang pasti bahwa kita menginginkan ada keseimbangan gitu. Keseimbangan dalam arti masyarakat juga bisa melaksanakan Ramadan, bisa juga mengadakan nanti Lebaran, tetapi bahwa koridor atau rambu-rambu tentang ketentuan masalah kesehatan dan sebagainya betul-betul diperhatikan. Lebih-lebih kalau kita melihat akhir-akhir ini begitu banyak kecelakaan ya. Kecelakaan bus, angkutan umum. Nah mungkin dari awal sekarang jajaran kepolisian dan jajaran penegak hukum di dalam konteks pengawasan terhadap angkutan umum itu dari sekarang sudah mulai harus dicek betul-betul bus dan sebagainya kesiapannya untuk dapat mengangkut. Kalau memang nanti ada masyarakat yang ke daerah, jangan sampai kita lihat akhir-akhir ini ya bus terguling lah, kemarin terakhir minyak kelapa terguling. Nah itu kan terus yang masalah-masalah kemampuan para penegak hukum melakukan preemptif. Apa preemptifnya? Ya sebelum berangkat mungkin di stasiun-stasiun angkutan umum dilakukan suatu pemeriksaan, kirnya gimana, remnya gimana. Jadi itu yang lebih bersifat teknis. Satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ini mulai 1 April katanya diberlakukan kecepatan yang ada di dalam tol. Kecepatan 60 km paling lambat dan 120 km. Nah, itu pada saat itu nanti sudah mulai diberlakukan. Tanggapan Bapak dari Komisi 3 tentang mudik Lebaran ini untuk mereka pastinya mudik itu menggunakan via jalan tol. Bagaimana Pak? Kalau untuk saya kan ada paling rendah 60, 120. Biasanya maaf teman-teman saya di kepolisian, di perhubungan, itu melihat situasi dan kondisi ya. Sepanjang bahwa dia tidak melambar kecepatan yang tertinggi dan itu mempercepat jalannya arus lalu lintas, saya rasa ya kita harus memberikan prioritas juga. Kan tidak masuk di akal juga. Udah tahu, kita sering lihat di tol kan, itu tol. Tapi dia jalannya pelan sekali. Nah mungkin itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa sepanjang kecepatan kendaraan itu memenuhi proses daripada kemampuan jalan menampung kendaraan, ya silahkan saja. Tapi juga tidak melalui atau tidak lebih daripada kecepatan maksimal yang ditentukan. Ya, karena nanti pada saat mudik Lebaran itu otomatis kan kurang dari 60 dengan kemacetan yang terjadi kan Pak? Ya, jadi pasti itu ya. Tapi ya kita harapkan bahwa juga jangan terlalu lamban juga. Jadi ya memang dengan jumlah kendaraan yang begitu banyak juga akhirnya kecepatan itu lamban. Tapi kalau memang ternyata jalan kosong, ya mungkin bisa juga diberikan kesempatan untuk tidak melalui
atau melebihi kecepatan maksimal yang ditentukan. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya hari ini untuk perbincangannya. Baik, terima kasih sekali pemirsa TVR Parlemen, dan sekian sudah perbincangan kita dengan Bapak Adang Darajatun dari Komisi 3 fraksi PKS. Sekian dari saya, kembali ke studio. Itu tadi laporan dari rekan kami Rini Reski dengan anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun terkait dengan persiapan pengamanan jelang mudik Lebaran. Berikutnya kita akan beralih ke segmen media online nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan terkini serta tanggapan dari para anggota Dewan. Usai jeda berikut ini sesaat lagi tetap di TVR 17. Pemirsa, kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak bersama apa yang disoroti media nasional tentang kinerja dan kegiatan anggota DPR RI maupun pendapat anggota DPR RI seputar isu-isu nasional terkini. Dan sudah ada di studio bersama rekan kita, Suki Abdul. Hari ketiga di bulan suci Ramadan hari ini, semoga lancar ya. Kita akan masuk dalam headline media online pada hari ini menyoroti soal DPR RI yang berjanji akan mengawal implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Ya, pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati ini menyambut baik pembaruan Memorandum of Understanding atau MOU soal perlindungan pekerja migran Indonesia antara Indonesia dan juga Malaysia. Kurniasih ini menyatakan bahwa perlindungan PMI adalah harga mati bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi PMI yang terbukti telah memberikan manfaat besar bagi negara. Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia ini juga berlanjut setelah terhenti sejak tahun 2016 nih pemirsa. Hal ini merupakan langkah baik sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban bagi negara. Dan sudah semestinya pemerintah ini wajib untuk mengusahakannya. Kurniasih melanjutkan, tahap selanjutnya usai MOU ini adalah mengupayakan kedua belah pihak melakukan implementasi terhadap aturan perlindungan PMI di negara masing-masing. Diharapkan ini nantinya implementasi MOU di lapangan memiliki kekuatan hukum di kedua negara untuk perlindungan maksimal terhadap para pekerja migran Indonesia. Dan Kurniasih juga berharap PMI yang akan bekerja dan juga yang tengah bekerja di Malaysia mendapat kepastian perlindungan yang maksimal. Proses aturan-aturan terbaru terkait MOU juga ini harus segera disosialisasikan agar PMI mengerti hak dan juga kewajiban mereka usai kesepakatan kedua negara diberlakukan.
Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan masih membahas apa saja menjadi tanggapan atau sorotan dari para anggota DPR RI. Ini lagi-lagi dari Komisi 9, yakni mengenai polemik pemecatan Dr. Terawan yang kemarin dibahas dalam RDPU oleh Komisi 9 DPR RI di gedung DPR RI. Sebelumnya, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini diberhentikan permanen dari keanggotaan IDI Pusat. Putusan tersebut merupakan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia. Sejumlah masalah diduga menjadi penyebab Dr. Terawan dipecat dari IDI, termasuk soal dugaan pelanggaran kode etik. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena turut menanggapi soal pemecatan Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Meski menyesalkan adanya pemecatan pada Dr. Terawan, ia meminta agar IDI bisa mencari jalan keluar dari solusi terbaik untuk Dr. Terawan agar tidak dilakukan pemecatan. Lebih lanjut, Melki menuturkan selama ini Dr. Terawan adalah salah satu tenaga kesehatan yang telah membuat berbagai macam terobosan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Melki, masyarakat berhak untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang ideal seperti Terawan. Komisi 9 DPR RI juga meminta IDI segera menyelesaikan perseteruannya dengan ex-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dalam kesimpulan usai rapat dengan pendapat dengan IDI, Komisi 9 DPR RI meminta polemik dengan Terawan itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kesimpulan itu pun disepakati Komisi 9 dan pengurus besar IDI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh ini mengetuk palu. Ia menandakan kesimpulan telah disepakati. Nah pemirsa, itu tadi dua isu yang menjadi sorotan media di tanah air tentang kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI pada hari ini. Semuanya dari Komisi 9 DPR RI. Dan selamat berpuasa kembali ke rekan kami, Anggun. Terima kasih Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Saya Anggun Oktarini serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.